Harayung. Ya, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok Hararuyung. Di sini ada Tommy Maunata, Novita Lova, saya Sri Hadi Susanto. Juli Setiani, saya Andito Wibowo, saya Tino. Oke, baik, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bencana sampah. Nah, selama ini kita tidak pernah mengetahui atau tidak pernah menyadari bahwa sampah adalah kategori bencana yang harus kita antisipasi dan harus kita cegah, dan juga kita cari solusinya bersama. Nah, kita lihat di sini adalah daftar sampah kita yang selama ini kita abaikan. Yang pertama ada sampah plastik. Kalau kalian tahu bahwa sampah plastik ini seperti botol minuman Aqua ini atau merek yang lain, Prof ini hanya bisa terurai selama 80 tahun. Artinya 80 tahun dia baru bisa terurai. Butuh satu generasi untuk bisa menguraikan satu botol plastik. Kemudian ada kain di sini, contohnya adalah masker dan beberapa kain perca dari hasil produksi anak-anak busana. Ini bisa terurai dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian di sini ada juga kertas dari kotak nasi dan sebagainya, dia bisa terurai 3 sampai 6 bulan. Dan yang berikutnya ada ini sampah dari daun-daun, ada daun pisang dan daun tanaman. Ini bisa terurai hitungan minggu sampai 1 bulan. Nah, yang terakhir yang paling ngeri adalah sampah nilon yang dari rambut ini bisa terurai sampai 800 tahun. Nah, luar biasa bagaimana kita bisa mengantisipasi. Kemudian apa solusinya? Supaya sampah-sampah ini tidak bisa tidak mengurangi atau bahkan menghilangkan, agar tidak menjadi bencana bagi kehidupan manusia dia akan datang. Solusi yang pertama yang kita tawarkan adalah yang pertama, perbanyak tempat sampah. Nah, seperti ini, tempat sampah harus ada di dalam rumah-rumah kita, kemudian di gedung-gedung sekolah kita, atau di tempat manapun, tempat wisata dan sebagainya, harus ada tempat sampah yang representatif dan cukup jumlahnya. Kemudian yang kedua, kurangi penggunaan sampah plastik. Sebisa mungkin kita menggunakan alat-alat makan, minum dan sebagainya yang tidak terbuat dari plastik, termasuk kantong plastik. Kemudian yang ketiga, kurangi minuman atau makanan kemasan. Nah, ini kalau bisa kita semua, anak-anak, siswa dan guru-guru juga wajib membawa bekal ke sekolah supaya mengurangi penggunaan makanan atau minuman kemasan plastik. Yang keempat, pilih-pilih sampah. Seperti yang kita ketahui, sampah kita beraneka ragam. Supaya enak nanti kita daur ulangnya, maka kita harus memilah-milih sampah, mana sampah plastik kategori yang A, B, C, kemudian mana sampah organik dan anorganik, sampah yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah daur ulang sampah. Ini juga penting. Sampah kita beribu-ribu ton yang dihasilkan per hari di Indonesia, dan yang hanya bisa didaur ulang hanya sekitar 17,5%. Sisanya hanya dibuang begitu saja dan menjadi bencana sampah di masa yang akan datang. Saat ini kita berusaha untuk bisa belajar lagi dan lagi untuk mendaur ulang sampah dari berbagai jenis kategori sampah yang ada. Kemudian yang berikutnya, gunakan masker kain. Nah, jangan menggunakan masker yang terbuat dari bahan-bahan yang sulit untuk didaur ulang atau terurai di lingkungan. Kemudian buanglah sampah sesuai pada tempatnya. Ini adalah salah satu upaya kita supaya kita bisa memudahkan kita dalam mendaur ulang sampah yang kita punya. Nah, aksi nyata yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, gerakan sekolah menyenangkan tanpa sampah plastik. Nah, ini tantangan buat kita semua, bagaimana kita bisa melaksanakan aksi nyata ini bersama-sama dengan semangat yang sama. Kemudian terakhir, gerakan 1 jam bersih. Ini adalah aksi nyata yang akan dan rencana kita lakukan bersama-sama di sekolah kita, Tarita SMK Negeri 3 Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya. Sudah menonton kami. Selamat sore. Ya, lihat lagi. ya.